Halo sahabat drone Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membaca indikator pada drone Vimi X8 SE 2022. Oke, kita buka dulu drone-nya. Kameranya kurang ke bawah. Oke. Pas, yuk. Langsung saja kita buka drone-nya. Kita ambil konektor yang Type-C. Paling-palingnya kita singkirkan dulu ya, karena kita nggak perlu paling-paling. Baterainya kita pakai yang ini aja. Oh iya, drone-nya kemarin putih ya, sudah disulap jadi hitam abu-abu abu-abu metalik lah ya, tapi finishingnya dikasih doff. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja kita pinggirkan dulu tasnya. Oke, kita pasang dulu baterainya. Setelah pasang baterai, jangan lupa cover gimbal. Ini yang paling sering teman-teman lupa, termasuk saya. Jangan sering-sering kalau bisa, supaya gimbalnya tetap aman lah ya. Oke, tutup gimbalnya kita taruh dulu. Sambil menunggu kita siapkan. Pilih yang transfer gambar. Oke, sudah masuk ke aplikasinya, masuk perangkat. Oke, di sini belum terdeteksi ya, karena memang drone-nya belum kita nyalakan. Oke, kita nyalakan saja. Bukanya dari yang belakang ya, belakang ke depan, baru yang depan ke belakang. Oke, nggak usah lama-lama, kita nyalakan aja. Ditahan, tekan 2 kali, tahan. Nah, tulululut, sudah terkoneksi. Oke, gini teman-teman, untuk membaca indikator yang oke, kita nyalakan aja lah ya, biar nggak bingung. Screen recordernya kita nyalakan. Tanpa suara aja. Oke. Jadi gini, untuk indikator yang ini ya, oke, maksud saya yang ini ya, yang ini indikator barometer. Jadi ketika sebuah drone ketika dia terbang, kemudian pencet merekam, cancel. Jadi gini, ketika drone ini terbang gitu ya, kalau drone ini miring ke kanan,
maka barometer ini juga akan miring ke kanan. Artinya ada angin kencang dari sebelah kiri drone, ada angin kencang dari sisi sini, otomatis drone-nya miring. Atau kemungkinan juga throttle-nya kita, elevatornya kita kanankan ya, ke kanankan gini, berarti dia miring ke kanan, otomatis indikatornya barometer ini akan miring ke kanan juga. Begitu pula sebaliknya, ketika drone ini miring ke kiri, maka barometer ini juga akan ikut miring ke kiri. Ke depan juga akan seperti ini, seperti penuh gini. Ke belakang sama. Jadi gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau ada yang tanya, bagaimana cara mematikan lampunya, lampu indikator ini, supaya kalau terbang malam nggak ingin diketahui ya drone-nya, atau siang, terbang siang tidak ingin drone-nya diketahui orang. Kita slide ke bawah, pilih drone indikator, ini kita matikan, otomatis lampu indikator mati. Kemudian untuk settingan batas kecepatan ini macam-macam ya, selera. Kalau ingin terbang, durasi terbangnya lama, settingannya lebih baik teman-teman kecilkan, maksimal 12. Ini nanti durasi terbang bisa sampai 30 menit, 27 sampai 30 menitan. Saya sudah mencoba. Kalau saya full, saya atur full seperti ini. Karena apa? Ketika darurat ingin kembali cepat atau ingin terbang cepat supaya bisa cepat 16 meter per second. Kemudian batas jarak terbangnya saya pilih tidak dibatasi. Untuk ngetes long range juga ini. Kemudian untuk ketinggian RTH, ketinggian return to home, ini sebaiknya disetting 70 meter. Karena apa? Antisipasi saja ketika teman-teman terbang di perkotaan, kalau ada disconnect, sinyal drone putus, ini drone ketika return to home tidak menabrak gedung. Mengingat gedung bangunan di perkotaan 40 meteran ada, 40 meter lebih. Maka untuk lebih amannya teman-teman setting ketinggian RTH 70 meter. Untuk mode pemula ini sebaiknya matikan saja lah ya. Mode sport juga. Ini indikator intervensi magnetik. Kalau teman-teman mau kalibrasi kompas, sebaiknya jangan di jembatan atau di dekat besi atau logam seperti cor-coran seperti itu. Sebaiknya jangan, karena nanti indikator intervensi magnetiknya akan berwarna merah. Untuk fail safe-nya pilih yang return to home. Jika terjadi disconnect sinyal, maka drone akan pulang kembali ke home point. Nah, ini home point-nya bisa disetting ketika drone sudah posisi hover, sudah posisi di udara seperti ini, baru bisa di set home point-nya mau dipilih di drone-nya sendiri atau di remote. Nanti ada caranya supaya untuk saat kapan memilih home point yang gambar orang ini, nanti ada saatnya. Oke, untuk remote ID kita tidak usah nyalakan lah ya. Nah, ini untuk perbarui dynamic home point pada smart track. Ini kalau dinyalakan, maka jika home point-nya gambar orang ini, artian home point-nya terletak pada remote,
maka ketika ini kita nyalakan saat posisi berjalan, maka home point-nya akan terus berubah, mengikuti remote itu berjalan. Nanti kita akan coba ya sambil terbang. Untuk aktifkan terbang mundur di smart track, ini aktifkan saja. Untuk smart track, ketika drone posisi menghadap kita, supaya dia bisa tetap mundur mengikuti objek. Untuk gain dan expo tuning ini settingan manual. Kalau teman-teman menginginkan perbelokannya ini halus, smooth atau tidaknya, ini bisa disetting di sini. Atau hovernya naik ke atasnya ingin cepat atau lambat, maju mundurnya ingin cepat atau lambat, ini bisa disetting di sini. Oke, kita kembalikan, kita back. Ini juga mengatur sensitivitas kelanjutan dari gain, expo and tuning tadi. Kita back, kembalikan saja. Kalibrasi RC. Nah, kalibrasi RC ini untuk kalibrasi remote control. Dengan kalau kita ingin mengkalibrasi, posisi drone harus mati terlebih dahulu, tidak keadaan nyala seperti ini. Untuk ini shortcut tombol yang ini, mau diklik ke atas nanti nyambung menu bawah, menu kanan, kiri, tengah, menu ada di sini, bisa kita sesuaikan. Kemudian untuk kalibrasi gimbal, ini ketika gimbal kita miring, atau artian teman-teman saat menyalakan drone di tempat yang tidak rata seperti ini, misal tempatnya agak miring seperti ini, maka gimbalnya pun juga mengikuti kemiringan drone saat nyala itu tadi. Maka dari itu ketika ada drone saat terbang kok hasilnya miring, itu berarti waktu menyalakan drone-nya tidak diletakkan di posisi datar. Maka teman-teman harus mengkalibrasi di sini. Oke, kita coba kalibrasi. Jadi kalibrasi ini fungsinya untuk menstabilkan posisi gimbalnya itu. Nanti kita bisa lihat di sini ada grid line-nya, kita bisa kita bisa sesuaikan, bisa ukur dengan bantuan grid line pada smartphone ini. Oke, agak lama, 74%. Oke, sudah selesai. Nah, ketika teman-teman ada masalah pada gimbal, tetap miring meskipun sudah dikalibrasi di tempat yang rata, tetap miring, teman-teman bisa mengaturnya di sini, di menu pengaturan rinci, terus sesuaikan. Nah, di sini ini sudah rata. Kenapa saya bilang rata? Karena sudah sesuai, sudah sejajar. Bisa kita lihat pada garis grid line ini sudah sejajar. Kalau kita ada miringnya, kita bisa setting di sini. Ini tinggal ditambah saja. Nah, kurang ke kiri atau kurang ke kanan bisa ditambahkan di sini ya. Oke. Begitu juga kemiringannya. Nah, ini kurang miring ke kiri di sini. Kurang miring ke kanan di sini. Karena ini masih normal, maka tidak diperlukan settingan yang ini. Oke, sudah kembali lagi. Kemudian setting itu yang gambar-gambar ini,
Nah, ini untuk image transmission quality. Ketika ada nge-lag pada gambar FPV di HP kita, segera pindahkan ke low ya. Kalau ada nge-lag, pindah ke low. Kalau normal mending high saja supaya gambarnya bagus. Ini pilih yang otomatis. Ini untuk ngecek baterai, temperaturnya masih normal ya, cycle-nya juga masih kecil. Di sini voltasenya harus sama, sejajar. Kalau ada salah satu yang perbedaannya jauh, berarti baterai teman-teman tidak sehat. Usahakan sebelum terbang dicek ya voltasenya. Settingannya ikut ini aja, bawaan pabrik. Peringatan ketika daya lemah 30% ya. Oke, untuk ini pre-flight check usahakan dicentang. Riwayat penerbangan ini terkait masuk ke akun, jadi teman-teman usahakan buat bikin akun ya ketika masuk ke aplikasi Vimy-nya, supaya kalian punya, teman-teman punya log gitu, punya apa ya, black box. Andai pesawat itu black box-nya, punya rekam terbangnya teman. Nah, di sini ada rekam terbangnya ya, tanggal berapa, jam berapa. Begitu juga riwayat ini bisa di apa, diklik, bisa di play ya. Teman-teman terbang dari mana, kemudian jarak ya, kemana aja, throttle-nya, elevator. Di sini ada semua, kecepatan berapa, baterainya sehat apa tidak, ada semacam black box-nya. Ini kita back saja. Nah, untuk teman-teman yang sesekali harus ngecek ini ya, mode perawatan di body sensor yang tulisannya cek IMU ini ya. Untuk apa? Untuk ngecek sensor-sensor yang ada pada drone kita masih sehat nggak, ada yang trouble nggak, jadi bisa terbaca semua di sini. Oke, kalau hasilnya normal berarti drone kita aman. Oke, kita back saja. Kemudian di sini pembaruan firmware, kita back saja. Oke. Nah, untuk parameter yang di sini mungkinan sudah tahu ya. Kalau yang ini untuk settingan video maupun foto, karena ini ada di mode video, jadi ini settingan videonya, exposure-nya ini 2+3 sesuai sama di sini. Kalau ini mode foto berarti ini gambar merahnya ini hilang. Settingannya juga mode foto, exposure-nya disesuaikan mau manual atau auto. Ini grid line-nya yang garis bantuan ini untuk ngecek gimbal kita sudah sesuai apa belum. Kalau dimatikan maka tidak ada. Saya lebih suka yang kombinasi seperti ini. Nah, ini untuk settingannya, metering, mode foto, peran foto, format JPEG, colornya F-Log aja ya, atau general juga bagus, general aja lah ya. Oke, itu tadi settingan. Ini untuk ngubah foto video, ini untuk lihat galerinya. Oke, nah ini untuk intelligent flag-nya, nanti kita akan ulas satu persatu lah ya. Waypoint ini apa, drone, smart track, orbit, spiral, cinematic mode, nanti kita akan kupas satu-satu. Oke, ini ukuran format videonya, format fotonya, kapasitas memori,
exposure-nya yang bisa disetting di tombol ini. Oke, semakin ke atas plus berarti semakin terang, bukaannya semakin terbuka. Semakin ke bawah, diputar ke bawah, berarti angkanya semakin turun, berarti bukaan lensanya semakin kecil. Kalau siang kita turunkan, kalau malam kita lebarkan bukaannya. Oke, ini untuk derajat kemiringan gimbalnya. Ini untuk mode SAR atau zoomnya. Ini untuk auto take off. Oke. Ya, auto take off bisa menggunakan ini, bisa menggunakan tombol ini. Ditahan 2 detik. Ini sudah tahu ya pasti. Ketinggian, ini jarak terbang. VS, vertical speed, berarti kecepatan ketika dia terbang ke atas. Untuk yang HS, horizontal, berarti kecepatan saat dia ke depan, ke belakang, kanan atau ke kiri. Ini mode GPS-nya, indikator GPS, indikator FPV nya, transmisi gambar, indikator sinyal remote, indikator baterai. Yang putih ini sama juga indikator baterai. Ketika teman-teman baterai full, maka indikator garis putih ini juga full. Begitu juga kalau persentase baterainya 30%, maka indikator garis putih ini akan menjadi kuning di sini. Nah, oke, itu saja yang dapat saya sharingkan. Jika ada pertanyaan, monggo ditulis saja di kolom komentar. Oke, selamat. Salam satu langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.